Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita proses bersih-bersih yo. Nah, nanti tak buatin videonya lagi buat kudanya waktu kita pasang timing bel aja yo. Tak buatin pasang timing bel karena aku belum punya juga videonya yo, si timing mat atau titik topnya untuk kuda diesel 2000 cc. Kalau mesin kan kemarin udah waktu kita tune up itu ya mirip-mirip, kalau kita bongkarin ya ngono-ngono ya. Karena soket injektornya copot, throttle bodinya copot gitu ya. Gitu. Yang mau kita bahas sekarang yaitu satu unit Innova 2000 cc. Yo, Innova ya 2000 cc ya guys. Tapi tahun tua yo. Belum ada core coil kanister, nggak pakai juga oksigen sensor di knalpot yo. Ini masih pakai AFR nih. Masih pakai AFR, Air Fuel Ratio. Oke, hari ini kita mau tune up yo. Mau tune up full karena ownernya mengeluhkan unitnya itu sekarang kurang bertenaga, tarikan berat dan boros. Nah, kalau kita periksa di tempat gini kan yo gampang yo. Kalau cuma nanya-nanya aja itu banyak faktor gitu yo. Banyak faktor dari mulai filter udara yo. Filter udara itu kan istilahnya kalau manusia itu bulu hidung ya guys. Filter udara itu bulu hidung. Jadi mburi dhewe kuwi enek bau sitok. Nah, jadi bulu hidung itu kalau mampet ya bayangin aja kita pakai masker rangkap 2 terus kon macul yo mengkis to guys yo gitu yo, bayangin aja gitu. Terus kendala boros BBM nya sendiri itu bukan karena memang unitnya yo, unitnya ini memang udah dari pabrikannya memang didesain 2000 cc. Kalau beberapa orang menyebut mesin jenis ini Innova tahun tua ini boros yo wajar toh guys yo. Innova tahun ini boros, cc nya 2000 cc ya. Terus dia sistem EV tapi masih nanggung ya, belum masalah apa di sini. Nah, masih nanggung ya, belum full gitu, tapi masih bisa di oprek-oprek ya karena dia belum jenisnya itu kalau orang modifikasi atau engine tuning ya, orang-orang yang seneng ngerusakin mesin-mesin jenis gini, dirusakin pokoknya jadi bikin enak yo, itu menyebutnya tipe open loop yo. Belum ini close loop yo, close loop. Jadi kalau masih pakai air full ratio itu close loop, kalau yang udah pakai oksigen sensor itu open loop gitu. Kalau atau kebalik yo, alah buh pokoknya ngono guys yo. Pokoknya kalau yang pakai oksigen sensor kita itu mesti butuh satu alat untuk memanipulasi mesinnya sendiri yo lewat ICU. Jadi ICU ini ditipu yo, ICU nya ditipu pakai suatu alat supaya si mesinnya jadi lebih enak gitu yo gitu. Tapi kalau jenis ini masih banyak settingan-settingan dari pabrikannya yang kita bisa setting sendiri gitu yo gitu. Terus ini kita lihat yo, kenapa boros bahan bakar ya, api busi terganggu karena adanya genangan oli di lubang-lubang businya ya. Jadi sistem pengapian tidak maksimal. Terus apalagi filter BBM tuh masih dicabut sama Om Peri. Tak buka tutup tangki nih. Kenapa dibuka tutup tangkinya guys? Kalau kita nyabutin filter BBM kita wajib buka tutup tangki. Dengerin tutup tangki nih. Nah, ada udara ya, ada udara. Jadi jangan lupa nanti ditutup lagi supaya BBM-nya itu nggak keluar setelah filternya dicabut. Yo, BBM-nya nggak keluar setelah filternya dicabut. Biasanya kan ini yo, rewel yo. Masa angel masa? Gak, gue perasaan. Nah, boros BBM-nya sendiri dari situ kita nanti lihat filter BBM-nya seperti apa.
ya bisa dicabut ya guys. Kita lihat filter BBM-nya seperti apa. Terus tadi selain sistem pengapiannya terganggu karena adanya genangan oli yo yang pertama. Yang kedua filter udara yo, filter udaranya sampai kayak gini. Nah, jadi bacaan map sensornya itu nggak bisa maksimal yo. Bacaannya ngaco. Ininya apa namanya guys, udara yang masuk itu terbacanya ngawur gitu ya. Sik guys, tak ngomongin kompari bisa nih guys. Nyo cepat terus sih. Kita tunggu lihat filter BBM-nya kayak apa yo. Filter BBM-nya adakah kopinya? Biasanya kopi guys, mampet yo. Jadi bahan bakar itu nggak bisa kesembur maksimal ke injektor yo karena tekanannya kurang yo. Tekanan dari fuel pumpnya itu kurang yo. Jadi nggak maksimal. Efeknya semburan di injektor sendiri itu nggak maksimal gitu kan. Jadi bikin mesinnya kurang bertenaga, boros BBM gitu yo. Wong asline wis boros ditambah ada penyakit begitu, kurangnya perawatan yo tambah boros ya guys. Oke, sambil menunggu. Terus tadi yo lanjut, tadi yang ini itu yo filter udara, filter BBM masih ditunggu. Ada kebocoran injektor guys. Nih. Oke. Nih. Tuh. Basah ya. Jadi o-ring injektornya yang atas ini bocor. Yo, kalau bocornya BBM turun itu yang bocor bukan yang bawah sana, yo. Kan ada dua tuh. Satu o-ring yang di cylinder head, satu o-ring yang di fuel rail. Yo. Kalau bocornya itu dari sini keluar BBM, itu yang bocor bukan di bawah. Kemarin ada yang sempat nanya, malah nyarinya dia o-ring yang di cylinder head. Yo, nyarinya o-ring yang di cylinder head. Dan yang bocor itu yang di full rail ya. Kalau yang di full rail banyak. Weh, kopi guys. Kopi hitam, damu kondur. Is wes juga air buat nyuci yo. Uncal nih kebunan. Yo, mantap gak? Ada kopinya yo. Itu wajib diganti minimal 1 tahun. 1 tahun. Iya bener, minimal 1 tahun sekali yo. Minimal 1 tahun sekali. Ini tinggal bersih yo, tinggal beresin. Tinggal ganti o-ring injektornya yang di fuel rail yo. Kemarin ada yang sempat nanya BBM-nya bocor lewat injektor nomor 1. Ya bener, ya berarti banyak yang mengalami seperti ini yo. Ini juga di injektor nomor 1 bocornya. Jadi BBM itu lebih banyak yang kebuang daripada yang masuk untuk dibakar ya guys yo. Sedangkan yang masuk untuk dibakar itu masih diatur oleh ini yo, regulator yo. Regulator valve. Jadi ketika tekanannya itu udah cukup dibuang kembali, balikin ke tangki gitu yo. Jadi ngono kuwi yo. Innova boros BBM pada hari ini. Kita beresin ini dulu yo yang terlihat. Jadi kalau untuk tanya-tanya itu mohon maaf kalau kadang jawaban atau arahanku itu meleset yo, banyak faktor. Jadi mungkin dari yang nanya sendiri itu kurang paham, mungkin dari karena saya nggak ngelihat langsung unitnya yo, makanya di beberapa komentar itu aku pernah jawab semua kemungkinan bisa terjadi tergantung kondisi di lapangannya masing-masing ngono yo. Jadi ini kalau kondisi lapangan itu beda-beda ya guys yo. Lah ini full ini guys penyakitnya. Sistem pengapian terganggu, injektornya bocor, filter BBM koyo ngene, terus filter udara ngono kuwi, yalah yo lengkap sudah penderitaan yo. Oke. Sekian dulu dari saya yo, mungkin cukup
mungkin cukup dan mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan semua yang ada di pelosok negeri yo. Podo ae aku yo ning pelosok, jadi jangan khawatir yo, jangan khawatir, jangan bingung, semua masalah pasti ada solusinya yo. Ini yo, mungkin ini nggak terlalu detail yo kayak biasanya, tapi video yang detail itu tentang tune up udah pernah tak buatin yo. Wis ngene iki guys, semoga bisa membantu yo. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.